Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Reza Parsa dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kali ini kita akan belajar mengenai strategi kantor hukum dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita mempelajari mengenai gambaran umum perceraian di Indonesia. Perceraian merupakan salah satu masalah hukum yang cukup sering terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan yang mendasari seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, hingga perbedaan nilai dan kepercayaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, baik dari kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim. Bagi masyarakat muslim, perceraian dapat diajukan melalui pengadilan agama yang merupakan lembaga pendidikan yang berwenang mengenai perkara terkait hukum keluarga Islam, termasuk perceraian. Pengadilan agama memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam, yang juga mencakup pertimbangan sosial, emosional, dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat. Selain itu, pengadilan agama juga mewajibkan adanya upaya mediasi sebelum persidangan untuk memungkinkan penyelesaian secara damai dan menghindari konflik lebih lanjut. Di tengah proses hukum yang kompleks dan penuh emosi ini, kantor hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi yang adil bagi klien mereka. Strategi yang tepat dalam menangani kasus perceraian, baik melalui jalur litigasi maupun mediasi, dan dapat memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi, proses berlangsung secara efisien, dan solusi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan. Perceraian di pengadilan agama. Ada 3 kategori. Yang kategori pertama adalah konflik dalam rumah tangga. Dalam konflik dalam rumah tangga ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa berupa kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang dialami oleh salah satu pasangan. Yang kedua, adanya perselingkuhan. Adanya hubungan tidak sah dengan pihak ketiga yang merusak kepercayaan dan ikatan pernikahan. Yang ketiga, pola komunikasi yang buruk. Dalam hal ini, ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog yang sehat yang berujung pada pertengkaran terus-menerus. Dalam kategori kedua adalah masalah nafkah. Yang pertama, tidak bisa memberikan nafkah. Suami yang gagal memenuhi kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, baik karena ketidakmampuan ekonomi atau bisa jadi kelalaian. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi, yaitu salah satu pasangan merasa terbebani karena tidak adanya kontribusi ekonomi dari pasangannya. Yang ketiga, adanya utang yang berlebihan, yaitu masalah utang yang mengganggu stabilitas keuangan keluarga yang seringkali tanpa persetujuan dari pasangan. Dalam kategori ketiga, adanya ketidakharmonisan. Yang pertama, adanya perbedaan prinsip atau nilai, yaitu ketidakcocokan dalam cara pandang terhadap agama, pendidikan, maupun gaya hidup. Yang kedua, hilangnya rasa cinta atau komitmen, yaitu salah satu atau kedua pasangan merasa tidak lagi memiliki ikatan emosional yang cukup untuk melanjutkan pernikahan. Yang ketiga, ada alasan syar'i, yaitu suami melakukan poligami tanpa memenuhi syarat atau izin istri, atau adanya perbuatan yang melanggar syariat Islam yang menjadi dasar gugatan cerai. Ada kompleksivitas hukum keluarga berbasis syariat Islam. Poin pertama ialah interpretasi syariat yang beragam. Di sini terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama atau hakim terkait beberapa aspek hukum keluarga seperti talak, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Poin kedua, prosedur hukum yang rinci, yaitu proses di mana pengadilan agama melibatkan banyak tahapan termasuk mediasi wajib, penyusunan gugatan yang sesuai hukum Islam, hingga pembuktian yang seringkali memerlukan pendekatan spesifik. Poin ketiga ialah dokumen hukum. Keabsahan dokumen seperti buku nikah, surat pernyataan, atau bukti-bukti lain seringkali jadi tantangan dalam membuktikan perkara.
Poin selanjutnya, keterbatasan pemahaman hukum klien. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan hukum. Banyak klien tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan maupun perceraian seperti hak nafkah idah, mut'ah, ataupun hak asuh anak. Selanjutnya, harapan yang tidak realistis. Beberapa klien memiliki ekspektasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau fakta kasus mereka. Yang ketiga, kebingungan menghadapi prosedur hukum. Proses yang melibatkan mediasi, persidangan, hingga eksekusi putusan seringkali membuat klien bingung dan stres. Lalu poin selanjutnya, emosi dan tekanan sosial. Yang pertama, ada ketegangan emosional. Perceraian ini seringkali memunculkan konflik emosional yang intens antara pasangan, seperti rasa sakit hati, dendam, ataupun ketakutan akan masa depan. Selanjutnya, ada dampak pada anak. Dalam kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak seringkali menjadi sangat sensitif dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri serta keputusan dalam hukum. Yang ketiga, adanya stigma sosial. Perceraian masih dianggap tabu di beberapa kalangan, sehingga klien mungkin menghadapi tekanan atau diskriminasi dari keluarga, komunitas, ataupun lingkungan sosial mereka. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendekatan awal dalam penanganan kasus. Pendekatan awal yang tepat dapat membantu klien merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses hukum, serta memastikan bahwa strategi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hukum mereka. Mari kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang kasus. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi masalah utama, penggalian fakta, pendekatan empati, dan analisis awal dari kasus tersebut. Yang kedua adalah penyusunan strategi litigasi atau non-litigasi. Dari litigasi sendiri adalah menyusun gugatan cerai atau jawaban tergugat sesuai dengan aturan hukum dan syariat Islam. Mempersiapkan bukti, saksi, dan argumen hukum yang mendukung posisi klien. Dalam non-litigasi, mendorong proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak. Menyusun draft kesepakatan yang meliputi hak asuh anak, pembagian harta, serta kewajiban finansial pasca cerai. Selanjutnya adalah prosedur hukum di pengadilan agama. Yang pertama adalah tahapan proses hukum, yaitu memberikan gambaran jelas mengenai tahapan yang akan dilalui, mulai dari pendaftaran perkara, mediasi, persidangan, hingga putusan eksekusi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban klien, yaitu menjelaskan hak-hak lain seperti nafkah idah, mut'ah, hak asuh anak, serta kewajiban yang harus dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya, adanya durasi dan biaya. Menjelaskan estimasi waktu penyelesaian kasus serta biaya yang dibutuhkan termasuk pengeluaran untuk perkara. Selanjutnya, yang terakhir, etika dan kerahasiaan. Meyakinkan klien bahwa kantor hukum akan menjaga kerahasiaan informasi dan bertindak secara profesional untuk administrasi dan jasa hukum. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi litigasi di pengadilan agama. Yang pertama adalah pengumpulan bukti yang relevan. Dalam hal ini adanya dokumen pendukung, yaitu seperti buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan, surat keterangan atau laporan yang relevan seperti surat keterangan domisili, surat keterangan cerai bila sebelumnya ada gugatan, atau laporan KDRT dari kepolisian. Yang kedua ada saksi. Memastikan saksi yang dihadirkan adalah pihak yang kredibel, seperti keluarga dekat, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui langsung permasalahan rumah tangga. Yang ketiga adalah bukti keuangan. Catatan keuangan terkait nafkah keluarga seperti slip gaji, rekening bank, atau bukti pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya, penyusunan gugatan cerai atau jawaban tergugat. Dalam hal ini adalah gugatan cerai, yaitu menyusun gugatan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang jelas dan alasan yang sah, sesuai syariat Islam seperti konflik berat atau pelanggaran kewajiban pernikahan. Memuat pernikahan spesifik terkait asuh anak, nafkah idah, atau pembagian harta. Dalam jawaban tergugat ialah menanggapi setiap poin dalam gugatan dengan bukti yang mendukung. Jika klien tidak setuju dengan gugatan,
menyusun argumen untuk membantah dengan dasar hukum. Yang terakhir, representasi klien di persidangan. Yang pertama, persiapan persidangan. Melatih klien untuk memberikan kesaksian secara jelas dan sesuai fakta. Memastikan semua dokumen dan bukti telah lengkap dan siap disampaikan. Selanjutnya ada argumentasi hukum, yaitu mengajukan argumen yang kuat berdasarkan fakta kasus dan aturan hukum Islam. Menjawab pertanyaan hakim dengan tenang dan meyakinkan, serta membantu klien memahami proses persidangan. Yang selanjutnya, sikap profesional. Menjaga hubungan baik dengan hakim, panitera, dan pihak lawan untuk memastikan proses berjalan lancar. Fokus pada kepentingan klien tanpa memanaskan konflik di dalam atau di luar persidangan. Selanjutnya, kita akan membahas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dalam langkah awal, ialah mencapai perdamaian antara kedua belah pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Yang kedua ada strategi advokat, yaitu memberi saran kepada klien terkait langkah-langkah yang diambil selama mediasi, membantu menyusun draft kesepakatan yang adil, mencakup hak asuh anak, nafkah, ataupun pembagian harta. Yang ketiga adanya keuntungan mediasi, yaitu penyelesaian yang cepat, mengurangi biaya hukum, dan menghindari konflik yang lebih lanjut, ataupun bisa jadi privasi akan lebih terjaga. Mediasi ini tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan damai. Selanjutnya adalah optimalisasi peran kantor hukum dalam mendukung klien. Yang pertama, edukasi hukum kepada klien. Memberikan penjelasan mengenai hak-hak klien setelah perceraian, seperti hak atas nafkah idah, mut'ah, ataupun pembagian harta bersama. Menyampaikan informasi tentang hak asuh anak dan kewajiban nafkah anak bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh. Yang kedua adalah pendampingan emosional dan psikologis. Menunjuknya empati terhadap situasi emosional klien yang seringkali berada di bawah tekanan berat selama proses perceraian, mengarahkan klien ke psikolog ataupun konselor keluarga jika dibutuhkan, terutama jika klien menunjukkan gejala stres berat ataupun depresi. Yang ketiga adalah layanan pro bono. Menyediakan layanan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi klien yang tidak mampu membayar jasa hukum. Memberikan layanan pro bono pada kasus yang melibatkan isu sensitif seperti KDRT atau hak asuh anak yang memerlukan perhatian khusus. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, kita akan membahas mengenai dampak dari strategi yang efektif. Pertama yaitu penyelesaian kasus yang cepat dan efisien. Strategi yang efektif seperti fokus pada mediasi atau penyusunan gugatan jelas dapat mengurangi konflik yang tidak perlu selama proses hukum. Penyelesaian yang cepat juga membantu klien menghemat biaya yang timbul selama proses hukum, termasuk biaya pengacara dan administrasi. Yang kedua ada putusan yang adil. Strategi yang berlandaskan hukum dan syariat Islam memastikan bahwa hak-hak klien seperti nafkah idah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta terlindungi. Keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan baik bagi pihak penggugat maupun tergugat, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Yang terakhir adalah pemulihan hubungan pasca perceraian. Strategi yang melibatkan pendekatan damai membantu menciptakan hubungan pasca perceraian yang lebih baik antara mantan pasangan, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap anak. Penyelesaian yang damai dan terencana mengurangi dampak emosional bagi anak-anak yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam perceraian. Oke, kita sampai pada akhirnya. Saya akan memberi kesimpulan setelah memaparkan materi-materi sebelumnya. Dalam hal ini, kantor hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama. Melalui strategi yang terstruktur dan berorientasi pada solusi, kantor hukum dapat membantu klien menghadapi proses hukum yang seringkali kompleks dan emosional. Pendekatan litigasi yang profesional ditambah dengan dukungan mediasi sebagai langkah damai, memastikan hak-hak klien
terlindungi sesuai hukum dan syariat Islam. Selain itu, optimalisasi peran kantor hukum dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan emosional, dan layanan pro bono, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, strategi yang efektif tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menciptakan hubungan pasca perceraian yang lebih sehat, terutama dalam hal mengasuh anak. Secara keseluruhan, pendekatan holistik oleh kantor hukum dalam menangani kasus perceraian tidak hanya membantu klien mendapat keadilan, tetapi juga mendorong terciptanya penyelesaian yang efisien, adil, dan manusiawi. Terima kasih, itulah sekilas penjelasan dari saya mengenai hal ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.